Pa, Ma, jangan pergi. Tea, kamu kenapa-napa, nak? Gak apa-apa, Beh. Aku cuma mimpi buruk aja tadi. Udah jam berapa ini? Buruan! Tuh, ya udah kamu siap-siap aja. Papa udah manggil nih. Iya, Mi. Ya udah, Mi. Aku berangkat dulu ya. Ya udah kamu hati-hati ya. Bisanya buang waktu doang. Aku berangkat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Cantik baru datang nih. Good morning, Teh. Hai guys, pagi juga. Ada Natea, kapan datangnya? Pakai nanya, udah datang dari tahun lalu. Ya udah sih, santai aja, namanya juga baru nyadar. Teh, kamu di rumah gimana sekarang? Iya, apalagi semenjak mendiang ibu loh. Kita ngerasa lo beda aja gitu. Perasaan kalian aja mungkin. Beneran nih, gak ada terjadi hal-hal apa-apa gitu di rumah kamu. Kamu bisa cerita loh kita berdua. Aman aja. Guys, gue duluan ya. Itu Mami. Kok kelihatan mirip? Ah, perasaan gue aja kali. Oh iya, gimana hari-hari kalian? Nggak buruk, nggak baik juga sih, Mi. Biasa aja. Ya, gitulah. Capek. Udah, biar Mami aja yang nyuci piringnya. Mau sekalian bikin kopi juga. Ya udah, Mi, aku ke atas dulu ya. Mau belajar buat ulangan soalnya. Akhirnya belajarnya selesai juga. Duh, capek banget deh. Mami keluar kemana? Udahlah, mau tidur aja. Ngantuk banget. Ya elah, nilai segini doang, bangga. Sombong banget. Udah, kamu jangan dari papa kamu, Teh ya. Yang penting nilai kamu bagus. Itu kok yang penting. Terusin usaha kamu ya. Andai aja papa kasih aku semangat.
Kali ini kita butuh cerita dari lo, gue mohon. Iya, Teh. Kita benar-benar khawatir sama kamu. Kalian tahu kan, kalau gue udah lama ditinggal sama mendiang nyokap gue sejak gue kelas 6 SD. Sejak hari itu, bokap gue jadi berubah drastis banget. Hawanya dingin, cuek ke gue. Seolah gue bukan siapa-siapa dia lagi. Lalu, bokap gue nikah lagi sejak gue SMP. Dan itu nggak ngebuat sifat bokap gue itu berubah jadi baik lagi. Sejak hari itu, gue dicap sebagai anak pembawa sial di matanya. Teh, gue senang akhirnya lo cerita lagi ke kita. Tapi semenjak hari itu, lo berubah ya. Gue bener-bener gak nyangka karena hal itu. Dulunya lo ceria banget. Jujur, makasih ya, Teh. Kamu udah bercerita lagi ke kita. Dengar cerita kamu, aku jadi ikutan sedih. Dulu, kamu orangnya ceria banget. Apa-apanya kamu ceritain semuanya. Semenjak hari itu, kamu malah bilang baik-baik aja. Padahal... Teh, kita tahu bokap lo berubah dan lo jadi tertutup. Tapi gue mohon, jangan pendam semuanya sendirian. Iya guys, maaf ya. Gue baru terbuka sama kalian. Dan bikin kalian jadi nungguin cerita ini. Iya, nggak apa-apa, Teh. Tapi jangan dibiasain ya. By the way, maaf ya nanya begini. Nyokap tiri lo baik kan? Maksudnya biar lo nggak begitu capek sama bokap lo yang ngeremehin lo terus. Dia sih baik ya, Le. Tapi Kenapa, Teh? belakangan ini dia aneh banget deh. Hah? Aneh gimana maksud lo? Dia suka keluar malam-malam. Bahkan suara jalan sama suara pintunya itu ngeganggu banget pas gue tidur. Padahal sebelumnya gak pernah kayak gitu. Mana keluarnya sendiri. Dan itu gue kira bakal sekali atau 2 kali. Terus setelah makan malam, dia jadi lebih sesering itu minum kopi. Itu baru pertama kali gue lihat gitu. Pertanyaan gue, kenapa dia jadi sesering itu? Kalian ngerasa aneh gak? Nyokap tiri lo tuh yang mana sih? Penasaran deh gue. Apalagi nggak pernah ngeliat mukanya. Bener juga tuh kata Leona. Nih, yang ini. Ah, itu kan tante gue. Nih lihat, sama kan? Wah, gak nyangka. Ini pasti kita ada kaitannya, Le. Tapi Leona, kalau menurut kamu itu tante kamu gimana sih orangnya? Dari cerita Thea, dia itu orang yang sama atau beda? Menurut gue, si Tante Alina itu nggak beda jauh. Bukan gue mau hasut lo, tapi gue izin cerita sebentar. Dia itu kayak muka dua. Seingat gue pas gue SMP, dia pernah bilang kalau dia benci sama sahabatnya. Entah kenapa dan siapa. Waktu itu gue tanggapin seadanya aja dong, karena bukan urusan gue juga. Apalagi lo sebagai anak tirinya. Gue cuma takut lo jadi bahan muka duanya dia. Tapi dari yang lo ceritain, gue masih mikir kebiasaan malamnya itu buat apa sedari dulu. Tapi dia suka nyemangatin gua, Le. Tapi cara dia nyemangatin lo gak nutupin kecurigaan lo kan? Gue aja tiba-tiba ditinggal pas SMP. Taunya nikah sama bokap lo. Dia pernah ngomong gak kalau punya ponakan? Wah, menurut gue enggak deh. Wah, gila sih. Dari cerita lo, rasa curiga gue jadi makin tinggi deh. Karena semakin dia bertingkah aneh, gue semakin curiga. Pokoknya pulang sekolah kita harus selidiki dia. Bentar deh, Teh. Kamu kan baru aja dengar cerita dari Leona.
Kalau kamu mau selidiki, kamu harus selidiki pelan-pelan. Bener Teh, gue juga nggak mau kecepatan ambil penilaian. Di balik keanehan dia, pasti ada alasannya, iya kan? Nah iya tuh, jadi kita nunggu hasil dari pengamatan kamu. Wait, itu orangnya bukan sih? Wah, bener Kalana, gak salah ngira Teh. Itu Tante Alina, nyokap tiri lo. Ya udah, sekarang kita ikutin dia. What is it? Inisial SN? Guys, kayaknya ada yang datang deh. Ngumpet aja yuk. Aku kangen deh tempat ini. Lo pikir lo bisa menang, Ser? Sekarang gua punya semuanya. Aku takut banget tuh sama ketawanya. Keluar yuk. Tapi lewat mana? Lewat situ aja, kita terobos. Ngapain megang album itu? Gak apa-apa. Aku cuma kangen mama aja. Tutup albumnya. Emang kenapa sih, Pak? Kalau papa bilang tutup, ya tutup. Gak malu apa gak punya otak? Hah? Orang baru balik bikin pusing. Ngechat-ngechat gitu kan. Kayaknya ini deh, sahabat tante gue. Itu mama gue. Kenapa dia bisa ada di situ? Tunggu. Bukannya inisial yang ada di diary itu inisial nyokap gue. Serena Nasyaina.
Serius? Gue juga nggak tahu kalau itu mendiang nyokap lo. Bentar deh. Ini nyokap gue. Wait, mama kamu suka pakai gelang ya? Bukannya gelang itu sama kayak yang di ruangan mami tiri kamu? Iya Kak Lana. Mana bener lagi. Duh, jadi bingung. Kemungkinan besar nyokap lo dibunuh tante gue deh, Teh. Coba lo pikir-pikir deh. Ada pisau yang berlumuran darah tuh yang harusnya dibuang. Terus gelangnya juga disimpan di laci. Tapi kayaknya ini bukan pembunuhan buat nyuri barang deh. Pasti ada maksud lain. Contohnya di hari yang ada inisial mendiang nyokap lo. Kayaknya lebih baik kita cari tahu lebih dalam lagi deh. Kita ulik barang-barangnya, pasti banyak barang bukti tersendiri. Oke. Nanti kita coba selidiki lagi. Ini loh foto sahabat tante. Kelihatan baik ya mukanya. Yakin. I knew her. So, kamu jangan ketipu sama mukanya. Ya udahlah, tante mau pergi dulu. Emang mau kemana sih, Tan? Adalah urusan kecil. Udah kamu jaga rumah aja. Tapi Tan, kayaknya sekarang gue tahu deh kenapa orang tua lo ada di dalam diarinya. Karena Udah, main detektifnya. Balikin bukunya. Gak usah. gini ya, kelicikan tante tiap malam pergi tanpa kabar. Mau saya dongengin? Menarik loh buat kalian. Datanglah kupu-kupu hinggap di bunga mekar yang letaknya sehangat api di tengah musim. Bunga itu perlahan layu setelah mengetahui kupu-kupu itu telah bersama dengan pujaan hati pertamanya sedari lama. Hingga sosok bersayap dimulai itu dijuluki parasit. Hari itu, bunga itu memberinya racun hingga kupu-kupu itu mati. What an amazing ending, isn't it? Kamu puas? Hah? Walaupun gelang mama ada di sini, gak bikin mama hidup kembali. Jahat. Racun tante seberapa banyak sih buat keluarga dia? Teh, gila sih, gue nggak nyangka. Emang empati kalian cuma buat si iblis perampas itu ya? Dia udah rebut apa yang tante mau? Erik! Apa yang dirasain Thea sama Leona, itu sama-sama sakit. Di balik muka tante tuh bener-bener iblis ya. Dasar nggak punya hati. Thea, kau cari bantuan. Kok polisi lama banget sih? Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Maaf, sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya baru minta tolong bantuan Bapak untuk datang ke Jalan Rawamangun Muka 1 Pak. Saya dan teman-teman saya baru aja menemukan bukti pembunuhan Pak. Tolong segera datang ke sini ya Pak. Baik, laporan saya terima. Saya dan rekan saya akan segera ke lokasi kejadian. Saudari Alina, Anda perlu ikut kami untuk diminta keterangan. Di borgol aja buat jaga-jaga. Udah ikut aja. Lepasin nggak? Diam. Lepasin. Ini ada gelang mendiang mama juga. Ini ada diary tentang mendiang Tante Serena.
dan Om Erik juga. Emang empati kalian cuma buat si iblis perampas itu ya? Dia udah rebut apa yang tante mau? Eri! Bohong! Itu cuma akal-akal mereka! Pak, saya menemukan pisau bekas lumuran darah di ruangannya. Gak salah lagi, darah ini pasti darah mendiang Ibu Serena. Dan di pisau ini juga terdapat sidik jari Ibu Alina. Jadi, selama ini, Serena mati terbunuh sama kamu. Begini rasa sayang kamu yang sebenarnya. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kamu akan saya gugat cerai. Sekarang juga! Mas! Jangan percaya mereka! Demi bela aku! Saudari Alina, semua bukti terkuak. Anda akan kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana almarhumah Ibu Serena. Dimohon untuk ikut kami, Bu. Gak mau! Apaan sih? Lepasin! Lepasin! Gak mau! Lepasin! Papa nggak tahu kalau ibu tiri kamu bakal sampai segitunya. Papa menyesal lebih percaya dia daripada kamu. Papa minta maaf ya. Kita mulai lagi dari awal ya, Pak. Mama yang tenang di sana ya. Aku bakalan kangen terus sama Mama. Teh akan aku jaga selalu dengan cinta dan sayang. Aku minta maaf, Ser. Papa minta maaf ya, Teh, atas kebutaan Papa selama ini. Aku nggak akan ngebiarin mereka ngambil semua yang tersisa. Belajar yang giat ya. Papa pengen nebus waktu yang dulu Papa sia-siain ke kamu. Sekarang aku yang bikin Papa bangga. Ya udah, aku pamit dulu ya, Pak. Oke. Halo Tia. Oh my god, finally you found happiness again. Pokoknya kita sedih, seneng semuanya harus bareng terus, oke? Oke dong. I will, guys.